warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jumlah uang yang beredar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jumlah uang beredar. Money supply atau jumlah uang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang beredar ini dapat mencangkup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening giro dan tabungan. Menurut Bank Indonesia, uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat terhadap sektor swasta domestik. Tapi hal ini tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Rashidi, pada tahun 2009 ada 3 jenis jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang pertama ada M0. M0 hanya terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Yang kedua ada M1. M1 adalah M0 ditambah dengan simpanan dalam bentuk rekening koran atau demand deposit. Demand deposit ini sendiri adalah tabungan yang bisa kita ambil sewaktu-waktu jika kita membutuhkannya. Demand deposit ini merupakan perhitungan jumlah uang beredar yang paling liquid. Jenis yang ketiga adalah M2. M2 adalah M1 ditambah dengan tabungan ditambah dengan deposito berjangka. Dalam arti sempit atau M1 didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral. Bisa dihitung menggunakan rumus M1 sama dengan C ditambah DD, di mana M1 adalah jumlah uang yang beredar dalam arti sempit sendiri, sedangkan C adalah uang kartal dan DD adalah uang giral. Perlu diingat bahwa uang giral di sini hanya mencakup saldo rekening atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan pemiliknya untuk membayar atau berbelanja. Jadi kesimpulannya adalah pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencangkup alat-alat pembayaran yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka dan simpanan tabungan pada bank-bank atau biasa disebut dengan saving deposito. Beredar dalam artian luas atau M2. Berdasarkan sistem moneter di Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Di Indonesia, M2 besarnya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak bergantung besar kecilnya simpanan, tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing. M2 sama dengan M1 plus TD plus SD, di mana TD sama dengan time deposit atau deposito berjangka, SD sama dengan saving deposit atau saldo tabungan. Uang beredar dalam arti lebih luas atau M3. Definisi uang beredar dalam arti lebih luas M3 yang mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan besar kecil rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non-bank. Seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau quasi money. M3 sama dengan M2 plus QM, di mana QM sama dengan quasi money. Hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar. Pasokan uang beredar memiliki dampak besar dalam perekonomian. Perubahannya dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mengusulkan konsep teori kuantitas uang yang menghubungkan jumlah uang beredar dan peredarannya atau velositas dengan inflasi dan output agregat atau PDB real. Teori ini menyatakan bahwa pasokan uang beredar dikalikan velositasnya dengan harga dan output agregat. M kali V sama dengan P kali Y, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah velositas uang atau berapa kali uang yang
yang sama bersirkulasi dalam perekonomian. P adalah tingkat harga umum dan Y adalah output agregat. Misalnya, ketika penambahan jumlah uang beredar atau M jauh lebih cepat daripada pertumbuhan output agregat atau U, harga akan naik dan menciptakan tekanan inflasi dalam perekonomian. Hubungan antara inflasi dan jumlah uang beredar didasari oleh teori kuantitas uang, sedangkan nilai uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap uang. Adapun jumlah uang beredar ditentukan oleh kebijakan bank sentral selaku otoritas moneter. Jumlah uang yang diminta atau money demand ditentukan oleh berbagai faktor antara lain tingkat harga rata-rata dalam perekonomian, sehingga keinginan masyarakat memegang uang tunai untuk melakukan transaksi tergantung pada tingkat harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Jika harga semakin tinggi, maka semakin besar pula jumlah uang yang akan diminta masyarakat. Hubungan antara inflasi dengan nilai tukar perdagangan luar negeri. Nilai tukar perdagangan luar negeri menggambarkan kemampuan suatu negara untuk mengimpor dari luar negeri yang diukur dengan kemampuan ekspor negara tersebut. Nilai tukar perdagangan luar negeri yang makin baik menunjukkan bahwa kapasitas mengimpor akan menjadi lebih baik. Artinya, untuk mengimpor sejumlah tertentu dapat dilakukan dengan sejumlah atau volume ekspor yang lebih sedikit dari kondisi sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa harga-harga barang impor secara relatif nilainya mengalami penurunan atau lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang diekspor pada periode tersebut. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Prosesnya adalah melalui apa yang oleh para ekonom sebut sebagai penciptaan uang. Pada dasarnya, kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter ekspansif adalah untuk meningkatnya. Keduanya menggunakan instrumen yang sama, yaitu tingkat kebijakan persyaratan cadangan atau cadangan wajib dan operasi pasar terbuka. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide ke-13. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan makroekonomi yang bersifat jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa, investasi yang dapat meningkatkan barang modal, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, maupun pembelanjaan atau pengeluaran oleh pemerintah. Nah, mari kita baca secara sesama pada slide ke-13 ini. Di situ terdapat pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh 3 alasan. Yang pertama, penduduk selalu bertambah. Yang kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, usaha menciptakan kemerataan ekonomi atau economic stability melalui retribusi pendapatan akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan agar sektor industri menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, dan juga berkembang. Untuk mencapai hal tersebut diperlakukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai.
Nah, di sini peran serta investasi mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara. Sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita masuk pada slide selanjutnya. Di sini terdapat pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, di sini dari bacaan di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terjadi pada satu sektor saja, jadi dilakukan oleh beberapa sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Kita lanjut, pengeluaran pemerintah terus membengkak dan mengakibatkan defisit anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN. Utang luar negeri menjadi salah satu pendapatan alternatif untuk mendanai pembangunan dalam negeri. Jumlah utang luar negeri yang terus meningkat menandakan bahwa perekonomian nasional belum bisa sepenuhnya dibiayai oleh tabungan nasional. Pembengkakan utang luar negeri akan memberi efek jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian, adanya hubungan jangka panjang dan juga hubungan jangka pendek. Di sini, jumlah uang beredar berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara kebijakan pemerintah dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini berarti dalam periode yang sama, jumlah uang beredar akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti, semakin meningkatnya jumlah uang beredar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di situ ada keterangan dalam jangka pendeknya, jumlah uang beredar dan kredit sebagai variabel moneter memiliki hubungan jangka pendek dengan pertumbuhan ekonomi. Pada slide terakhir ini kita dapat mengambil kesimpulan berdasarkan dengan hipotesa Keynes, yakni penawaran uang, bahwa penawaran uang memiliki pengaruh positif terhadap output dan pertumbuhan ekonomi. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan atau menurunkan tingkat suku bunga. Kondisi ini mendorong untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan menciptakan kenaikan output dan memicu pertumbuhan ekonomi. Pada presentasi kami kali ini, apa ada yang kurang jelas dari penjelasan kami atau mungkin ada yang akan ditanyakan oleh teman-teman? Kami persilahkan untuk bertanya jika ada yang akan ditanyakan. Terima kasih.